Salah satu masjid bilioner yang datang ke Munzalan itu pertama kali Masjid Nurul Falah. Beliau tadi belum belum sampai gitu ya. Mungkin tidak lama, 30 menit saja. Insyaallah. Sangat sulit ini jadi sudah kurang mungkin. Lama itu. Lama itu. 30 menit bukan jauh ya. Beliau beristirahat. Nah, kepada bapak waktu dan tempat kami beristirahat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebenarnya saya belum pantas, rasanya belum pantas kita untuk berbicara di depan abang kakak, karena ibu-ibu beliau yang di depan kita ini sudah pasti jauh sekali. Cuman karena kita dikasih kesempatan untuk sharing lah bahasanya ya. Perkenalkan sebelumnya, biar tak kenal maka tak sayang, itu nama saya Sandrio Reiga Trisna. Saya tinggal di Tangerang. Kalau biasa pernah main ke Sumarekon Mall Serpong. Nah, rumah saya sekitar 5 atau 3 menit lah dari situ. Nah, ini abang kakak nih, para pemuda-pemuda nih. Paling tua berapa puluh tahun? Abang, oh kayaknya nih abang nih paling syekh nih. Ya makanya. Ya abang ini lebih syekh daripada kita. Jadi ceritanya, ini cerita ya Pak Haji ya? Cerita ya, bukan ceramah ya. Cerita. Jadi saya itu termasuk yang ngerasain ternyata masjid itu indah. Ternyata dekat dengan masjid itu suatu hal yang penting gitu. Makanya abang kakak bersyukurlah di umur sekarang ini, apalagi adik-adik yang masih kecil-kecil udah ngerasain nikmatnya bergerak di masjid, ikut pengajian, ikut ngaji, ikut membersamai, ada kegiatan-kegiatan masjid, abang kakak ikut di situ jadi remaja masjid, ikut menggerakkan dakwah yang ada di sini. Bersyukurlah, karena saya terus terang bahasanya baru kembali lah, baru hijrah. Yang dulu kehidupan kita sebelumnya jauh sekali, namanya dari Al-Quran, jauh banget. Kalau boleh saya jujur, mungkin kalau bulan puasa itu, bulan Ramadan, orang-orang pada ngaji, mungkin saya megang Al-Quran pun tidak dulu. Sholat, bolong-bolong udah pasti. Sampai pada satu titik, sebelumnya saya cerita dulu latar belakangnya. Saya pernah jadi santri ceritanya. Saya pernah mondok dan lulus alhamdulillah di Pondok Modern Darussalam Gontor. Mungkin abang kakak ada yang pernah dengar, Gontor itu di Ponorogo. Saya jadi santri lulus tahun 2010. Rentangnya dari 2011 ke 2020 terakhir kemarin itu saya menghilang dari dunia santri, menghilang dari masjid, menghilang dari Al-Quran, jauh. Di rentang waktu yang 10 tahun itu saya udah ngerasain semuanya lah, istilahnya maksiat segala macam kita udah lewat, udah hal yang nggak perlu dilakukan, yang dilarang itu kita lakukan. Sampai pada satu titik kita alhamdulillah dipertemukan sama seorang kiai yang ternyata beliau juga alma mater kita, Ustaz Lukmanul Hakim. Mungkin abang kakak udah pernah lihat gitu melalui Instagram atau YouTube. Nah beliau itu, dan saya ketika saya masih jadi santri, beliau jadi ustadznya ada di situ, Ustaz Lukman ini. Ternyata 10 tahun kemudian kita dipertemukan di Pontianak. Jadi perjalanan kita ke Pontianak pun itu cukup aneh gitu, karena ya ada acara atau apa, tiba-tiba saya yang sore itu masih kerja gitu, tiba-tiba jadi telepon suruh lo besok ke Pontianak. Akhirnya subuhnya kita langsung berangkat ke Pontianak dan malamnya langsung ketemu sama Ustaz Lukmanul Hakim. Nah disitulah cerita kehidupan kita gimana yang udah kita laluin. Ternyata ada satu yang nggak bisa lepas ternyata. Ketika kita pernah mengenyam jadi santri, ini abang kakak walaupun nggak santren gitu ya, ikut masjid ini jadi santri bahasanya, ikut pengajian ustadz santri. Bersyukurlah kita pernah jadi santri, itu nggak bisa lepas loh abang kakak.
Mau abang kakak melakukan maksiat apapun, terus gue bukan santri gitu, nggak bisa. Saya pun melakukan hal demikian dulu, berusaha melepas kesantrian saya yang dulu belajar ngaji, belajar fikih segala macam, kita tahu baca buku kitab kuning, hilang dan dalihnya gue bukan santri. Jadi abang kakak ini bersyukur banget masih istilahnya di usia muda kayak gini masih dekat sama masjid gitu. Nah nanti saya cerita kenapa bersyukur gitu ya, karena saya nggak ngerasain itu walaupun saya santri, tapi saya menghilangkan nilai-nilai kesantrian itu. Dan barulah 10 tahun kemudian ketemu sama yang namanya Ustadz Lukmanul Hakim, akhirnya dibukakanlah kayak seperti cara pandang kita, brainwash. Kalau antum dengar beliau ngomong itu, dia kayak bisa brainwash kita gitu. Nah saya salah satu terbrainwash itu di Pontianak itu, ketika ketemu beliau, lu besok resign, minggu depan datang sini. Betul-betul saya sore itu resign, paginya masuk, saya resign, dan minggu depannya ke Pontianak jadi santri lagi gitu. Jadi kembali menjadi santri. Nah barulah ketika di Pontianak itu saya ngerasain, baru sadar gitu, ternyata ada loh gerakan kayak gini, gerakan masjid. Ternyata masjid itu bisa benar-benar bisa memakmurkan, mensejahterakan umat, itu ternyata betul. Nah itulah saya baru, ya karena kita menghilangkan ya 10 tahun dari santri, ya baru sadar gitu, ternyata infak, sedekah, hal-hal kayak gitu tuh yang tadinya dulu sih kita sedekah, infak, terutama kayak kalau prinsip yang saya pegang dulu, sedekah itu menyelamatkan kita di jalan. Saya ngerasain karena bolak-balik kerja Tangerang naik motor ke Kemanggisan naik motor, bolak-balik lewat Daun Magot, itu ngerasain saya selalu dalam perjalanan itu nyisihin ya seperak 2 perak itu untuk sedekah. Karena yang saya pegang itu, sedekah itu tuh nolak bala bahasanya kan. Nah yang saya pegang tuh dulu cuman itu doang, cuman yang lain hilang. Sholat malam, subuh ngaji itu nggak kayak. Jadi rasanya gitu, biar diselamatin Allah nih, sedekah nih 1.000 2.000 kayak gitu. Kalau itu masih kepegang. Dan ternyata saya baru sadar di Pontianak, ternyata banyak yang harus kita perhatikan ternyata. Baik dari santri-santri, dari mustahik produktif itu seperti mungkin guru ngaji yang di pelosok, yang dia nggak dibayar tapi hidupnya kayak gitu. Nah itu perlu diperhatikan. Ternyata itulah yang terbuka di pikiran saya ketika melihat, ternyata masjid itu bisa menggerakkan hal-hal seperti ini. Jadi poinnya itu, Munzalan yang di Pontianak itu bukan Baitul Mal punya masjid gitu, bukan. Jadi dari masjid itu justru punya Baitul Mal, dari masjid punya yayasan pendidikan, dari masjid punya gedung. Kalau di sana masjidnya emang masjid kecil kayak musola kan, kalau di sini emang udah gedung nih. Jadi abang kakak sekalian bersyukurlah, moga-moga nanti ya dari Masjid Nurul Falah ini, Masjid Jami Nurul Falah ini akan besar juga gerakannya, nggak sekedar bukan cuma warga Krukut yang dimakmurkan, tapi bisa memakmurkan warga-warga yang jauh di sana gitu, seperti yang dilakukan. Itu bisa sekali, kenapa tidak? Masjid kecil dalam gang di Munzalan aja bisa gitu. Makanya, nah itu tadi saya bilang abang kakak bersyukur nih ada di gerakan ini. Karena saya dulu waktu seumuran abang kakak itu ke masjid itu habis sholat, misalnya sholat taraweh nih, yang saya ingat sholat taraweh doang, karena jarang masjid. Itu sholat taraweh, pulang-pulang ngapain? Tahu main sarung yang dilipet, ujungnya tajam, cetek gitu. Nah perang sarung lah dulu waktu bocah-bocah seumuran begini nih, seumuran abang ini main sarung. Jadi sehingganya takmir masjid itu ngusir, woi berisik lu, akhirnya kita main ke arah Serpong, ke jalan-jalan sepi itu, disitulah perang-perang dulu kayak gitu. Makanya abang kakak bersyukur banget, kenapa? Karena ikut gerakan masjid, dengar pengajian Pak Ustadz, dengar pengajian Pak Haji, ikut dalam gerakan dakwah ini, yang bisa bikin konten ikut bantu bikin konten, yang bisa
ikut jadi mengelola keuangan, ikut mengelola keuangan, yang bisa ikut membantu administrasi, ikut membantu administrasi seperti ketik-ketik segala macam. Disitulah entah hal kecil itu yang membantu kita nanti di akhirat gitu. Kita nggak ada yang tahu amal kita yang mana yang diterima. Belum tentu subuh kita al-kahfi itu yang diterima. Mana tahu abang kakak ngurus apa sekretariat masjid atau ngurus apa konten gitu. Konten itu dilihat orang dan gara-gara konten yang antum bikin dari video ini orang berubah hatinya, orang mulai terbuka pikirannya. Nah itu yang ternyata hal kayak gitu tuh yang bisa kita percaya ini akan nolong gua nanti di akhirat gitu. Karena kita bicaranya akhirat aja udah. Kalau kita udah bicara akhirat, insya Allah kita bisa merendahkan ego kita. Siapa sih kita gitu? Apa sih? Toh nggak dibawa juga. Toh kita cuma bawa kain kafan gitu kan bahasanya. Terbukti kan ternyata emang buktinya maut itu bisa datang kapan aja. Sebagai contoh kemarin Sriwijaya itu banyak keluarga Munjalan, keluarga Paskas yang ada di dalamnya. Ya emang tahu gitu besok kita masih akan selamat gitu, akan hidup? Enggak ada yang pasti. Mau kita masih muda kayak gini, mau besok kena juga kena gitu. Udah nyiapin apa? Pertanyaan saya itu aja. Karena saya nggak ada yang nanya ini dulu ke saya. Lo udah siapin apa buat akhirat lo gitu? Belum ada kan? Abang udah banyak pahala yang abang bikin bang. Oh, udah banyak bang. Kalau udah banyak sih udah santai aja siap gitu ya. Kalau kita yang ngerasa belum siap, dan moga-moga kita terus bisa ngerasa belum siap gitu, ikut gerakan dakwah, membantu pergerakan dakwah, itu yang akan membantu kita nanti di akhirat nanti. Itu salah satunya yang terbuka pikiran saya. Ternyata dulu saya kerja itu benar-benar yang mikirin diri sendiri aja, nerima gaji tiap bulan, bayar ini itu, bayar listrik, bayar air, kasih jajan istri, kasih jajan orang tua, udah gitu, nggak ada lagi mikirin orang lain gitu loh. Ternyata kita banyak loh yang bisa kita lihat sekeliling kita yang perlu dibantu gitu. Nah itu entah kenapa saya baru terbukanya pas melakukan safar perjalanan yang nggak jauh-jauh banget sih, ke Pontianak itu nggak jauh sebenarnya. Cuman kalau naik kapal lama 5 hari, kalau naik pesawat cuma sejam. Ternyata kita menolong orang itulah hal kecil yang kita bisa, mana tahu dari hal kecil itu yang merubah hidup seseorang gitu kan. Kan banyak hal kita baca seperti itu ya, hal-hal kecil yang merubah kehidupan seseorang. Nah itu dari hal kecil yang kita lakukan abang kakak di sini, ada yang megang ini megang itu. Percayalah walaupun istilahnya nggak ada gaji di masjid, nggak ada gaji di masjid, nggak ada ini, waduh jangan salah bro, lu jangan mandang gajinya, jangan berharap oh gue bikin konten nih, bikin video, gue sudah bikin video di luar minimal 500.000, 1.500.000. Ini gue ngedit video nggak dapat apa-apa, salah besar. Karena pahala yang antum dapat dari video yang dilihat orang itu berubah, orang ikut tergerak hatinya untuk ikut menyisihkan sebagian hartanya. Contohnya menyisihkan sebagian harta. Itu pahala yang dilakukan orang tersebut ikut ngalir ke kita bro. Makanya antum sekarang ikut dakwah di masjid, antum ikut pergerakan memberi makan setiap hari Jumat seperti yang udah dilakukan, beras, hal-hal kayak gitu. Itu ngalirnya bareng bro, apa yang dia lakukan kita dapat gitu. Jadi ini abang-abang terutama kebetulan kita juga di Munjalan itu ikut di tim pusat dakwah, bahasanya itu bikin konten video, desain kayak gitu. Ya karena saya tahu itu, saya di sini support juga nih abang-abang konten kreator yang di sini, biar emang ilmu ini istilahnya kalau di luar kita bisa hargain gitu bro, benar nggak? Abang-abang yang sekarang bikin video, bikin desain gitu, ini ilmu yang bisa dihargain di luar. Lo bikin desain sini duitnya gitu. Cuman pesan kita sih satu bro, kalau di masjid nggak usah ngarep ke situ dulu deh. Nggak usah ngarep gue bakal dapat apa nih dari sini, nggak usah. Yakin bro, Allah yang balas. Karena saya juga baru sadar itu pas Pontianak itu ngelihat, ya Allah ternyata dengan begini aja tuh hati tenang segala macem. Moga-moga ini jadi penghapus dosa kita gitu. Ada yang nggak berdosa di sini kan?
udah pada banyak yang balik kan, harusnya udah mulai berdosa lah ya kan. Insya Allah itulah ya hal-hal kecil, salah satunya dari konten yang bisa menghapuskan dosa kita. Kita berharap niatnya lurus, berharap dengan gerak di masjid itu yang merubah hidup kita. Antum-antum sekarang nih, saya yakin masjid sekarang nih cuma segini. Nanti bakal banyak lagi orang-orang dari luar sana yang jadi pengen, wah gue pengen ikut ke Nurul Falah nih, wah gue pengen ikut bikin konten di Nurul Falah. Percaya deh, karena Nurul Falah ini akan besar. Satu masjid bilioner yang datang ke Munjalan itu pertama kali Masjid Nurul Falah, para DKM Nurul Falah, para petinggi-petinggi yang ada di depan antum sekarang ini, para ustadz-ustadz, para pak haji, itu beliau yang akan membimbing antum nanti anak-anak muda, mengarahkan, ikut aja, diarahkan bikin konten, hayu, diarahkan bikin program, hayu, nggak diajak nyusul, bahasa gitu. Dan satu, jangan baper. Nggak boleh bro, kita baper-baper di gerakan dakwah, habis bro. Hitung-hitungan kita nanti yang ada. Jangan baper. Dan satu, pasti di gerakan ini pasti akan ada gesekan, itu udah pasti. Si A nggak suka sama si B, ada masalah, entah pas lagi ngopi kesinggung gitu sama omongan. Nah itu balik lagi bro ke hati bro. Kita harus lapang dada bro di gerakan kayak gini. Kan ini pergerakan masjid ya, bener nggak? Anak-anak muda pergerakan masjid kan, yang bergerak membersamai masjid. Nih Abang Irfan, Abang Rafi, sorry, Abang Rafi, masya Allah. Jadi lapangin dada, kita Bismillah dengan hal kecil yang kita lakukan ini di gerakan dakwah ini, gerakan Masjid Nurul Falah, salah satunya yang sekarang antum ada di sini, ikut fokus di situ. Moga-moga Allah yang membalas nanti. Percayalah. Ya mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau nanya silakan. Oke, terima kasih Bang Rega atas paparannya, pengalamannya, bikin kita semangat gitu ya, bikin kita ternyuh gitu ya, bagaimana kita mau yang berkecimpung di masjid gitu ya. Beliau ini dulu seorang pekerja sehingga rela meninggalkan pekerjaannya, mungkin kantor gitu gajinya sekian juta, ya beliau meninggalkan demi apa? Demi masjid, berhijrah untuk bahasa sekarang. Ya mungkin silakan ada yang ingin bertanya, apa kegiatan di sana di Munjalan gitu. Tugas Usaha Bang, apa aja gitu. tugas Bang Reja di Munjalan apa? Nah, ya. Oh, di Munjalan. Iya, tugasnya apa? Di Munjalan kebetulan karena dulunya sih waktu kita kerja kita punya sampingan jadi fotografer videografer Pak Ji. Jadi karena berdasarkan itu, dan itu mulai suka fotografi dan videografi itu dari zaman sekolah. Tapi ketika masuk dunia kerja akhirnya itu jadi sampingan, dan alhamdulillah sampingan yang lumayan gitu, menghasilkan juga nambah-nambah gaji gitu. Akhirnya ketika sampai di Munjalan kita ikut gerakan, ikut membersamai bagian bahasanya pusat dakwah sekarang. Mungkin kalau pusat dakwah itu dibilang bagian multimedianya, yang bikin konten foto, konten video, yang kayak gitu, editing, baik itu syuting dan editing, foto dan video gitu. Makanya nanti mungkin adik-adik abang kakak yang ada di Nurul Falah misalnya, kita buka sharing session, nanti kita adain pelatihan fotografi videografi, kenapa tidak ya kan? Kita bisa, biar misalnya nih ya abang kakak ini yang ada di sini bisa untuk membuat konten bahasanya. Nah kita bisa adakan nanti ke depannya pelatihan foto yang bener gimana ya kan. Mungkin kita belajar sama-sama sih ya, kita belajar otodidak ya, tapi biasanya ketika kita belajar itu ada yang bisa untuk bertanya langsung sih bisa lebih cepat. Saya nggak tahu jawab ya saya tanya lagi nanti ke yang lebih paham gitu. Nanti mungkin kita bisa bikin sharing session soal konten. Kalau karena saya di sana bagian konten, mungkin kalau saya bagian keuangan kita sharing ke bagian keuangan gitu. Karena kita tukang foto, tukang video, nah nanti kita ayo gimana kita memanfaatkan benda wakaf ini untuk yang mewakafkannya itu pahalanya ngalir, kita yang menggunakan pahala kita juga dapat. Nah, kita bersamai gitu. Silakan. Ya yang nanya. Ada
ada yang menanya di Munjalan ini apa gitu. Tadi Sila Bang Sila. Rian yang mananya silakan. Mumpung dari depan kita nih. Pengalaman di sana bertanya, ada yang penasaran. Malu banyak. Apa? Cewek Ngobrol silakan aja. juga apa-apa. Ngobrol. Bang Regan ceritain di masjid Munjalan ada ceweknya nggak di sana, ada mualimatnya nggak di sana gitu. Nah, di sana ada berapa ratus Bang Rega? Di sana? Anak seperti ini Oh, ya. gitu ya. Oke. Jadi untuk saat ini di Munjalan itu Munjalan pusat ya, bahasa itu sekitar ada 450 orang kurang lebih. Jadi mungkin di sini ada berapa nih? Sekitar 20-40 ya. Ya aktif 30 Pak Haji ya. Berarti baru 10%-nya lah. Cuman 10% ini udah bisa menggebrak media loh, udah masuk media Nurul Falah. Hebat ya. Hebat. Berkata teman-teman mau ikut gerak di masjid gitu. Jadi saya pun ketika kebetulan dari Pontianak itu saya harus pulang ke Tangerang. Jadi tadinya kita paling nggak mau setahun dulu di sana. Ternyata karena ada beberapa hal, akhirnya kita diamanahin lah sama Kiai Lukman untuk ikut di Tangerang, gerakan yang ada di Tangerang. Cuman saya udah mikir, karena saya udah nyangkut sama Nurul Falah, saya ketika itu udah ngerasa ada keluarga baru di situ. Ketika bapak-bapak datang ke sana, rasanya nggak sendiri gitu, ketemu kita lagi gitu. Jadi saya udah bilang di hati, pokoknya gue balik, gue pengen ikut gerak di Nurul Falah. Jadi insya Allah Bang Kakak, kita mungkin akan sering ketemu nanti, ada acara apa, kegiatan apa, saya bisa bantu. Karena itu udah di pikiran saya waktu pulang dari Pontianak. Walaupun mungkin fokus saya nanti di gerakan yang ada di Munjalan, tapi gerakan infak beras Tangerang. Cuman mungkin saya udah bilang di diri saya bahwa saya akan ikut gerakan Nurul Falah. Jadi nanti kita ngadain acara bareng segala macam, insya Allah ya. Kerukut Tangerang nggak jauh-jauh banget. Jauh sih kalau pakai motor lumayan. Karena kalau pakai mobil lagi nggak macet sih deket. Ada lagi. Mualimat tadi beberapa orang itu kerjanya apa gitu? Kerjanya emang terbagi-bagi. Jadi setiap orang itu punya tugasnya masing-masing di Munjalan. Dari 400 itu ada beberapa unit usaha, ada beberapa bagian. Jadi Munjalan ini pilarnya ada 3: amal pendidikan, amal sosial, sama amal usaha. Pondasinya amal pendidikan. Kenapa amal pendidikan? Karena di pendidikan itulah kita dididik gitu. Contoh sekarang antum-antum malam-malam ini datang, berarti asasnya pendidikan kan. Harusnya kan Pak Haji yang ngomong, Pak Ustadz yang ngomong, menyiram rohani antum-antum, berarti amal pendidikan. Amal sosial, amal sosialnya berarti antum itu kayak gerakan infak beras, nganterin beras, menggalang dana, baitul mal, berarti itu sosialnya. Itu yang udah dilakukan sama Bang Kakak. Mungkin ada peranan masing-masing di situ, dan itu emang harus ambil bagian. Ada di sini yang belum ambil bagian di gerakan Nurul Falah, ada nggak? Kalau di sini sistemnya nyampur aja gitu. Nyampur. Maksudnya Kerja ya, keroyokan kan? Keroyokan ya. Ya, tapi ikut kan? Ikut, yang ada di sini ikut. Jangan sampai nggak ikut. Harus ikut, nggak diajak nyusul gitu kalau bahasa sana Pontianak gitu. Kalau kita nggak ikut, pokoknya harus ada di hati itu. Wah, gua Nurul Falah pengen ini nih, ada acara ini, gua harus ada di situ, harus ikut ambil bagian bahasanya, ambil bagian amal soleh. Ternyata walaupun kita pasti semua dari kita nih beramal salah, ya minimal ada amal solehnya, dan amal solehnya itu kita gerak di masjid gitu. Jadi misalnya amal sosial itu tadi, dan ada amal usaha juga. Salah satunya udah dibuka nih angkringan. Nanti kenapa harus ada amal usahanya? Biar mandiri, biar nggak apa sih, di angkringan itulah nanti bisa tumbuh usaha-usaha lainnya. Baik itu usaha advertising, siapa tahu, usaha percetakan, siapa tahu, dari Nurul Falah. Bahkan
ada pembesar media juga di sini, mana tahu nanti bisa jadi ini juga di sini di Munjalan di Nurul Falah sini kan, Depok Krukut gitu. Nah itulah makanya dari 3 pilar itu tadi, dan itu udah ada di Nurul Falah, kita tinggal kembangin bareng-bareng. Insya Allah saya ikut sama gerakan teman-teman semua. Tinggal dikasih tahu. Amal usaha yang ada di Munjalan apa aja? Amal usaha di sana ya, di istilahnya mungkin yang bisa dijual gitu. Jualan roti, jualan kayak dia buka minimarket. Dan untuk kalau yang saya pelajari dari Gontor dan Munjalan gitu, butuh namanya ada ekonomi proteksi. Nah kalau kita bicara, mungkin saya nggak panjang lebar apa aja di situ ya. Maksudnya ini secara garis besar aja, apa sih ekonomi proteksi gitu di kegiatan amal usaha. Jadi dari Nurul Falah untuk Nurul Falah ke Nurul Falah gitu. Jadi sinergi lah 3 ini. Contohnya untuk kebutuhan apa di Nurul Falah itu di situ jadi profitnya untuk Nurul Falah, dan baliknya itu ke orang-orang yang bergerak di Nurul Falah gitu. Nah disitulah nanti mungkin ada untuk kesejahteraan abang kakak gitu kan, bisa beli minum bareng atau apa kayak gitu. Dari hal-hal kayak gitu amal usahanya yang bisa digerakkan. Karena kalau yang saya tahu, kalau misalnya untuk dari amal sosial itu tadi, istilahnya orang infak nih, orang infak itu kan emang harus kita sampaikan ya, itu saldo tuh harus 0 lah bahasanya. Karena prinsip yang dipegang Munjalan, kenapa dia bisa besar, bisa ada cabang di beberapa tempat di Indonesia, karena prinsip itu yang dipakai. Jadi masjid itu nggak boleh nimbun saldo bahasanya. Itu istilahnya dari orang sedekah. Nah itu harus kita salurkan tepat sasaran gitu, biar istilahnya pahala orang yang sedekah pun ngalir ke tempatnya gitu, sesuai. Nah makanya untuk ada butuh ekonomi proteksi itu tadi. Ya untuk kesejahteraan abang kakak juga nantinya, dari angkringan, dari usaha apa jalan melalui masjid, itu bisa besar nanti. Itu yang kayak di Munjalan seperti itu. Bisa jadi nanti ada hadiah juga bahasanya gitu kan, kayak gitu. Pak Haji, Pak Ustadz. Bang, mau nanya bang. Sila. Bang Rapi ini kemarin di sana mau ditinggal. Iya, Bang Rapi ini hampir ditinggal. Iya. Padahal udah kita siapin kamar kemarin Pak Ustadz. Gitu. Di sana kan SMK ya, setiap subuh menggapai keberkahan. Itu teman-teman tidurnya di mana? Teman-teman tidurnya di mana? Oke. Jadi ya sama lah kayak antum tidur di rumah kan? Iya. Ya, ada yang tidur di masjid di sini? Ada. Oh ya. Saya juga kebetulan dulu waktu belum istri ke sana juga tidur di masjid juga. Mungkin kalau ke Nurul Falah nih saya lebih milih tidur di masjid nih abang-abang. Melekatkan diri ke masjid. Jadi setiap orang di sana tuh ada yang warga asli yang udah jelas mereka tinggal di situ ya kan. Ada yang pendatang kayak kita. Kalau yang pendatang kayak kita itu ya ngontrak gitu di sekitaran pondok. Jadi subuh itu mau nggak mau ya pahit-pahit kalau bisa merangkak gitu ke masjid gitu. Karena dari masjid itulah subuh di masjid itu tuh pengaruhnya besar sekali buat ini. Jadi kalau kita sih ya, kalau kebiasaan kita di sana subuh tuh mandi pasti. Jadi setelah mandi itu kan selesai tuh jam, misalnya ada pengajian baca Al-Kahfi ya, misalnya kayak terpagi ya. Subuh biasakan mandi, karena habis mandi itu udah antum nanti habis sekitar jam 6 jam 7 mau sarapan, mau ngopi, mau apa, mau beraktivitas yang lain atau yang kerja gitu. Nggak ada lagi ceritanya bangun subuh tidur terus tahu-tahu udah mau deket mau jam kerja nih sempetin tidur gitu. Nah kan biasanya saya dulu juga kayak gitu. Jadi udah mau berangkat kerja buru-buru mandi gitu. Nah jadi dari subuh emang Kiai itu selalu menekankan subuh sih, karena dia ngelihat integritas seseorang itu dari subuh.
Jadi nih abang kakak nih gampang banget ngelihat siapa yang serius gerak di masjid, nyatanya siapa yang sering subuh gitu. Di Munzalan pun seperti itu. Jadi jangankan santri-santri yang jangankan para ketua-ketuanya ya, saya aja istilahnya di Munzalan yang bukan siapa-siapa, kalau 2 hari 3 hari nggak subuh ke masjid itu di WA sama Ustaz Lukman, difotoin, lu kemana gitu ya maaf Ustaz gue labatin naum gitu, saya terkalahkan oleh tidur habis subuh langsung bobo gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi mulai mungkin siapa yang rajin subuh kesini? Semuanya rajin. Masya Allah, hebat sekali. Nah, aduh, karena ada apa yang ngamuan masjid saya. Nah, cobalah kita mulai dari subuh aja dah. Emang berat sekali. Aduh, ya Allah, emang kita harus saling mengingatkan sih soal itu. Ayo subuh. Karena dimulai dari subuh itulah mata kita akan terbuka untuk apa yang akan kita lakukan. Gitu. Ya tinggalnya di rumah masing-masing, Bang. Kalau kayak yang kita ngontrak atau yang belum berkeluarga disediakan kayak asrama gitu, kayak rumah dikontrakin untuk berapa orang gitu. Ya kayak kemarin abang juga udah disediakan tempat sebenarnya. Iya, orangnya. Cuman karena beliau langsung cabut juga sore-sore itu, tadinya mau kita tinggal. Ternyata langsung nyelinap ya Pak Haji ya. Langsung nyelinap, udah di bandara aja. Gitu. Ya Kak, ada yang mau ditanya Kak? Mereka. Saya mau tanya. Pertama kenalin, saya Rian. Bang Rian. Kadang kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi kan udah keluarga. Kadang tuh bisikan yang paling kuat gini, ntar anak mau makan apa gitu, tiap hari di masjid kayak gitu Bang. Itu yang pertama. Terus maksudnya itu gimana cara naklukin pertanyaan kayak gitu tuh, penyakit banget itu kayaknya. Terus yang kedua, gimana caranya narik anak muda nih supaya mau lebih banyak yang datang ke masjid, kan di sana ada 400 lebih ya. Nah, gimana caranya? Yang ketiga, kalau kita ada di titik jenuh, Bang Rega misalnya pernah ada di titik jenuh, pasti. apa yang Bang Rega lakuin? Itu aja Bang Rega. Oke, wow, ini pertanyaan bapak-bapak nih beda pertanyaannya. Kalau tadi nanya tidur di mana, ini materinya berat sekali ya kan? Betul sekali, kita yang udah berkeluarga pasti mikirnya kayak gitu. Dan itu salah satu yang menggoyahkan juga pasti. Ini gua kalau gerak di masjid makan apa? Buset dah. Dapur perlu dibakar gitu. Dapur tuh perlu ada yang dimasak gitu kan. Pasti. Sepengalaman saya ya, alhamdulillah ketika di Pontianak istilahnya ikut gerakan kayak gitu, alhamdulillah sih di dapur ada aja yang dimasak. Ya gitu. Gini Bang, untuk hal itu pasti Bang, kita juga mikir anak ini mau dibesarkan perlu biaya, istri ini perlu dikasih jajan, itu pasti. Sementara gue gerak di masjid terus nih gitu kan. Jadi itu tadi Bang, kenapa Munzalan itu ada 3 pilar, pendidikan, sosial, sama usaha. Nah, pertanyaan abang ini, abang udah mungkin masuk ke dua ini, abang udah masuk Bang. 2 ini abang ikut pengajian Pak Ustadz, atau abang bahkan memberi talim juga mungkin, saya nggak tahu, ikut sosialnya juga. Nah, ada di situ namanya amal usaha Bang. Ya, amal usaha ini apa? Salah satu, kalau saya dulu dibilang kiai gini, lu bebas, lu bisa apa, bini lu bisa masak atau tidak, atau lu mau jualan apa, lu bikin, ayo kita gerakin. Kalau perlu endorse, tinggal suruh gue ini kayak gitu. Mungkin kalau di sini misalnya abang, kemampuan abang di bidang apa misalnya, langsung kita bicarakan aja nih. Desain, abang desain. Mungkin kalau abang bilang ke masjid, mungkin kayak yang tadi saya bilang, kalau ke masjid itu jatuhnya berarti amal soleh kita gitu untuk ke masjid, yang kita nggak mengharapkan apa-apa, kita nggak mengharapin duit dari situ. Nah di situ abang ada poin lagi namanya amal usaha Bang. Nah disitulah abang ngambil celah untuk gimana caranya kita usaha untuk kita ngehidupin anak istri. Soalnya kemampuan abang itu bisa ngasilin duit Bang. Kalau abang ya yang desain, karena
ya kakak-kakak yang lain pun gitu. Kayak sekarang lagi di pandemi ini banyak yang di PHK segala macem. Tapi lihat yang namanya kurir itu makin gede loh. Si Cepat, JNT malah pada buka cabang, dan itu penghasilan karyawannya itu jauh lebih gede daripada karyawan pabrik sekarang gitu. Di saat pabrik-pabrik lain lagi ini. Apa artinya? Berarti online kan? Berarti kita udah mulai gimana mikirin mengonlinekan bisnis kita nih gitu. Misalnya ada yang jual kerudung, jual apa kayak gitu. Itu dari sosial loh bro. Dan itu dengan masjid nih bisa di ini. Ayo yang ibu-ibu yang mau beli kerudung gitu, bisa di share, bisa saling sharing. Nah itu ekonomi proteksi itu. Jadi manfaatkanlah yang ada di depan kita ini, bapak-bapak ini yang punya pengalaman, punya network besar. Kita mau usaha ini digedein dengan wasilah mereka gitu. Dari networknya saling dikenalkan. Oh, lo butuh ini nih gua ada nih murah dia di sini. Kayak gitu bang. Jadi lebih mulai memikirkan bisnis itu satu, gimana kita mengonlinekan bisnis kita. Sekarang apa aja bisa dijual, buset dah, lihat aja tuh di Tokopedia. Apa sih hal gak penting aja dijual gitu? Nggak percaya, cari nih. Ada di Tokopedia dijual, di Shopee, dikirim, kita kirim satu, dikirim satu sama dia. Nah itulah maksudnya peluang bisnisnya itu. Berarti kalau abang bilang tadi, gimana caranya biar kita, saya juga sama-sama belajar ya bang ya, karena saya pun kan juga masih ini juga ya. Ya emang kita harus usaha bang. Tapi tetap kita bisa gerak di masjid, tapi kita ada usaha untuk menghidupi anak istri, mungkin yang udah berkeluarga seperti itu. Jadi misalnya pun kita nggak dapat kerja di perusahaan gitu, nggak kerja di ini, tapi dengan bergerak di masjid, satu, selalu berdoa udah pasti, insya Allah Allah akan dengar. Dua, abang bisa usaha, meningkatkan usaha abang ya lewat wasil-wasil abang-abang kakak ini gitu. Butuh apa, call me. Ya, kayak gitu bang, karena Munzalan tuh seperti itu ya, untuk menghidupi ekonominya ya rata-rata pada punya usaha gitu. Memang itulah, kita tuh harus punya duit biar kita tuh bisa all out gitu, bener gak sih? Emang duit itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit gitu kan. Nah itu betul, itu nggak bisa dinafikan juga. Nah tapi ya itu tadi harus seimbang. Makanya abang nih kadang ini bang nggak ada duit bang, anak bini susah nih makan gitu. Wah, bismillah bang, kita sama-sama gerak nih bang. Gue aja resign bang, tinggalin kerjaan yang di pabrik tiap bulan terima gaji, udah gue resign, gue cabut. Nah jadi nanti ke depannya ini gue tetap pengen ikut gerak di masjid pastinya, di gerakan dakwah, gerakan infak beras. Ya kita berusaha bang, kita bisa usaha bang malah nanti. Kak desain, kak editing video kayak gitu. Bisa diatasi. Karena Allah nggak akan tidur lah. Satu tapi ikhlas. Emang ikhlas itu berat banget, buset dah. Berat bro. Apalagi kalau kita kerja ikhlas gini, sikut-sikutannya itu. Kalau kita nggak lapang dada, udahlah kita kerja ikhlas kagak dibayar, diocehin gitu kan. Sakit nggak? Sakit. Tapi disitulah gimana kita ngelapangin hati kita buat tetap ikut membersamai dakwah yang ada di Nurul Falah. Ini Nurul Falah bakal besar. Pegang omongan gue ngomong 2021 ya. Lihat berapa tahun lagi. Cek, Nurul Falah akan jadi masjid yang besar. Ini kalau ini terjadi, ingetin ya, bang nih udah gede bang Nurul Falah, ya gitu ya. Ingat kan? Saya percaya itu. Kenapa? Karena Masjid Nurul Falah ini salah satu yang progresnya itu kalau dibilang melesat. Bahkan masjid-masjid di Kalimantan Barat aja baru ada beberapa yang datang kemarin. Nurul Falah udah duluan bro. Munzalan pun kan sebenarnya baru terdengar kan, emang baru belakangan kan. Kenapa? Karena ada gerakan. Emang gerakan inilah yang bikin kita nanti besar gitu. Gerakan-gerakan program gini untuk manggil. Nah, kita lanjut lagi untuk manggil anak-anak muda gitu ya, yang berkualitas, yang bisa ini itu. Istilahnya bahasanya ada gula ada semut, betul gak? Ada gula ada semut. Semutnya anak-anak muda ini, anak-anak muda kayak abang kakak sekalian yang berkualitas gitu, pada punya kemampuan masing-masing di bidangnya untuk dakwah ini. Nah itulah gunanya tiap bulan atau tiap minggu ada program
kayak program nasi Jumat, kayak program apa kan udah mulai dijalankan nih. Nah itulah yang inti-inti di sini sekarang yang mikirkan apa lagi nih gitu, apalagi yang perlu kita perhatikan dari segi dakwahnya, apalagi nih yang susah yang perlu kita ini, apalagi. Nah dari program itulah nanti yang terpanggil satu persatu, percayalah itu bakal datang. Emang ngapain orang jauh-jauh ke Pontianak gitu? Karena ada apa? Karena di sana ada program. Jadi yang kita tadinya selfish jadi pengen ikut gerak gitu. Nah itu akan terjadi, percaya. Yang sekarang cuma 30 orang gede, nanti 31 gue masuk nanti gitu. Deh Bang ya. Titik jenuh. Titik jenuh, oh titik jenuh betul. Waduh, titik jenuh ini udah kayak minyak. Minyak ada titik jenuhnya. Aduh, Pak Haji, mohon maaf nih Pak Ustadz ya, kita ngomong asal enak aja ya. Jadi pasti bro, titik jenuh itu pasti ada, pasti. Sama halnya tadi yang seperti saya bilang, kayak istilahnya udahlah kita ikhlas, nggak ada bayaran, nggak ada apa, ikut gerakan masjid, tahu ada yang hina, tahu ada yang apa gitu kan. Nah itu sangat berlaku juga, kayak kejenuhan itu pasti ada. Tapi satu yang menguatkan itu tadi, oh ya tadi balik lagi ke ini tadi, udah pasti itu intang surullah yang surukum ya. Ketika lo ikut bantu di jalan dakwah, jalan agama Allah, itu insya Allah Allah akan bantu. Itu sih bener, lo cobain aja dah. Lo nggak makan pasti. Kita hidup ini nyari apa sih? Nyari ketenangan diri kan. Abang sebelum pernah kerja di perusahaan sebelum fokus di masjid. Nah, banding sama sekarang fokus di masjid. Selain ini ya, selain urusan kantong ya, hati gimana bang? Jauh bro. Hati. Intinya sih kita hidup nih hati. Lo punya duit banyak, hati nggak tenang, buset dah. Kayak gayus lo kemana-mana di foto orang, ya kan? Iya gitu maksudnya, gitu bang ya. Nah kita bicara soal titik jenuh, wah mulai bosen nih. Aduh masjid subuh udah mulai mager nih. Ustadz itu lagi yang ngomong wah Pak Haji lagi gitu. Enggak bro, itu bisa diatasi dengan meluruskan niat. Sama lah kayak kita kerja di perusahaan biasa kan, setahun 2 tahun 3 tahun udah titik jenuh kan. Nah kita tanya Pak Haji nih yang udah sekian puluh tahun di TVRI, wow gue jamin titik jenuhnya udah banyak banget. Jalan terus, kenapa? Ada yang menguatkan hatinya. Oh baik itu iniin anak istri, menafkahi anak istri contohnya. Nah itu juga berlaku untuk kita berkegiatan, kita bergerak amal soleh itu. Karena ketika kita balikin, lurusin niat, jadi udah bengkok-bengkok nih, lurusin lagi nih. Gue tuh pengen amal soleh, gue pengen Allah ngelihat gue, moga-moga Allah dengar doa gue. Subuh ke masjid, wah insya Allah sih, insya Allah. Soalnya itu yang terjadi, yang gue udah ngerasain belakangan, belum nggak lama sih ya. Makanya di sini kita butuh saling mengingatkan itu. Nah, ikut di gerombolan yang sama itu penting. Gerombolan yang sama tuh maksudnya apa? Ini nih remaja-remaja masjid. Ya udah tetap solid gitu, tetap solid, tetap jaga di pergerakan, tetap di absen. Lo kemana aja lo? Udah 2 minggu nggak ke masjid, kemana aja Bray? Gitu. Jadi ngerasa wah ternyata gue harus ikut gerak nih di masjid nih. Teman-teman gue kangen sama gue gitu. Nah itu salah satu hal yang otomatis titik jenuh itu tadi juga ngaruh ke kenyamanan, bener nggak sih? Nyaman kan? Nah itulah kalau kita lihat nih bapak-bapak DKM kita solid karena mereka bisa saling bikin nyaman satu sama lain. Nah itu penting dalam pergerakan. Kita saling jaga hati, lapang dada udah. Kalau serempet-serempet dikit ya itulah di situ kita melapangkan hati kita gitu. Untuk melapangkan dada biar kita tetap melewati masa jenuh itu. Masa jenuh itu nggak bisa dielakkan pasti. Semua akan ngalamin. Dan gimana teman kiri kanan kita yang support, ayo bro, gini aja lo udah lemah sih, ayo subuh yuk gitu. Bener, aduh bismillah kita moga-moga ini nggak jadi omongan pepesan kosong gitu. Kita sama-sama bergerak saling mengingatkan. Makanya saya juga misalnya saya nggak di Pontianak pun kita tetap pengen ikut gerakan masjid. Kenapa ya? Karena ini nggak boleh jauh lagi dah. Pokoknya udah ngerasain nikmatnya di masjid, lu jangan sampai lo lupa sama nikmatnya gimana ikut pergerakan masjid gitu.
Ya mungkin abang sebenarnya lebih pengalaman lah, kita siapa sih gitu. Gitu. Nah, waalaikumsalam Pak Ustadz. siap siap bang, kenal lah masa nggak kenal. Ya. Karena sih nyapa aja. Ah. Ya siapa aja. Ya bang kakak, atau mau sharing juga boleh nih, cerita apa yang dirasa gitu, apa sih yang biasanya nongkrong kongko di kafe, ya kan sekarang nongkrongnya di masjid. Cuma satu, ketika kita udah deket-deket gini di masjid nih, satu ya itu tadi, jangan lagi lari dari masjid bro. Bismillah lah dari masjid, insya Allah dijauhkan dari maksiat, itu aja. Tapi emang satu, ketika kita amal soleh, ketika kita ikut gerakan kayak gini nih, setannya juga pasti banyak bro. Bisikan setan itu pasti banyak, baik itu soal duit, baik itu soal wanita, itu udah pasti. Nah itulah benteng kita tadi dari mana. Jadi dua mata uang ya, kita membentengi diri kita, membentengi hati kita dengan siraman rohani itu. Jangan anggap remeh, kajian itu tuh bisa brainwashing kita. Setiap kata-kata yang kita dengar dari ulama, kata-kata yang kita dengar dari guru kita, itu bisa jadi pencuci otak kita. Ya emang manusia tempat salah. Cuman gimana cara kita menghindari lubang-lubang itu. Nah itu kita perlu dituntun nih sama Pak Ustadz, sama Pak Haji gitu. Apalagi kita masih anak muda semua kan, masih panjang lah gitu kan, walaupun kita nggak tahu besok gimana gitu. Gitu. Udah lagi menyebutnya udah banyak. Takutnya bosen aja gitu kan. Kalau kita sih ayo aja ngobrol sambil ngopi. Karena udah biasa di sana 3M ya. 3M? Ya. Masjid makan. Ya gitu lah. Ayo bang, abang kayak pengen nanya nih bang. Ada gitu. Atau pengen cerita, ada nggak yang berubah dalam hidupnya semenjak ikut nempel sama masjid gitu, nempel sama masjid? Ayo. Terasa lah. Ayo coba kita, apa perspektif apa yang berubah? Kalau saya kan tadi udah cerita panjang lebar tuh, ternyata perspektif hidup kita langsung bergeser gitu ketika kita ikut gerakan masjid. Jadi nggak cuman sekedar masjid yang sekedar sholat pulang ngaji dikit gitu habis itu balik gitu, tapi masjid yang benar-benar memakmurkan kiri kanan, memakmurkan abang-abang juga, baik dari segi rohani ya kan, kayak gitu. Udah? Nah, cukup. Ya, nanti subuh kita lanjut. Subuh kita ngobrol lagi. Habis Ngobrol kan? Iya, ngobrol lagi. Ya. Rekan-rekan sekalian, ya tadi kita minta waktu setengah jam, namun sudah lewat 15 menit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak bosan kita bersyukur ya bisa bertemu atau berdatangan. Ya, mungkin kalau kita bilang salah satu tim kreatif di jalan beliau ini gitu. Nanti tadi sudah disampaikan kapan waktu ya kita undang, kita belajar sama-sama ya, bagaimana cara edit dan lain sebagainya gitu, ketika kita punya kegiatan-kegiatan, karena itulah yang salah satu yang membesarkan kita gitu ya. Dan cukup anak ya, cukup dengan ya nanti sambil ngobrol biasa lah gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, rekan sekalian. Ngurus DKM nanti kita lanjut mungkin ngobrol ataupun foto dan lain sebagainya, karena beliau mungkin sampai besok menemani kita gitu ya. Jadi kalau ingin bertanya, kalau tadi mungkin nama-nama nanyanya malu lagi gitu ya, oke, nanti bisa aja bisik-bisik ya, nanya gitu ya, pribadi gitu ya. Kalau lagi nyendiri dan nanya gini-gini. Saya rasa itu saja. Mari sama